didiskusikan kepada saya. Dan teman-teman semua hari ini kita semua diajak oleh salah satu teman guru kita, Pak Dedi, yang kini tengah mengikuti program guru penggerak. Dan hari ini beliau mengajak kita untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Nah, secara etimologis harfiahnya diseminasi itu artinya memperkenalkan, menyebarkan. Nah, budaya positif sebagaimana modul yang sedang beliau siapkan. Nah, untuk diketahui, diseminasi itu berbeda dengan sosialisasi ya. Kalau sosialisasi lebih pada menyebarkan, tapi pengkaitan. Kalau ini lebih pada prosesnya, pemahamannya, alurnya. Nah, untuk itu saya sangat berharap sekali bahwa kita sama-sama dalam kesempatan ini mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Di sisi lain kita patut bersyukur bahwa rekan guru 3 orang semangat dalam mengikuti program guru penggerak. Ada Pak Ferry, ada Pak Dedi, kemudian juga Pak Yovan. Dan hari ini giliran Pak Dedi bersama kita dalam proses kegiatan diseminasi. Tentu sekali lagi harapan saya bahwa kita semua sama-sama ikutan kegiatan ini sehingga benar-benar berkontribusi positif untuk kemajuan kita, terutama dalam proses pembelajaran di kelas bersama siswa. Karena memang kultur mereka lebih menekan kepada alur proses dan siswa menjadi pusat pembelajaran. Seperti itu saja yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mari kita sama-sama bersama Pak Dedi kita berjalan dalam proses ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu buat Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dari kita semua. Dan sekali lagi saya mohon izin Bapak Ibu, di waktu kesibukan Bapak Ibu sekalian, saya terpaksa harus menyita waktu kita, waktu Bapak Ibu untuk dapat mengikuti diseminasi aksi nyata saya tentang budaya positif. Ya. Salam dari saya adalah Dedi. Perkenalkan, nama saya Dedi Lae, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nagekeo di SMP Negeri 6 Aisesa. Nah, sebelum kita memulai, saya ajak kita saling bertatapan dulu, kita ice breaking, kita saling bertatapan. Di sebelah kita ini siang ini sudah cukup jenuh dan lelah dengan kegiatan kita. Mari kita saling bertatapan supaya kita saling memberikan senyuman yang cantik, yang manis kepada teman kita, karena senyum itu adalah obat Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu untuk kita senyum. Coba Ibu Halimah berikan senyuman kepada Mama Sofi. Tertawa juga malah, semakin tertawa maka semakin bahagia sepertinya. Kalau tidak tertawa, tidak senyum, tidak bahagia. Justru yang ada kita marah-marah. Atau mungkin Bapak Ibu kurang sepakat dengan kegiatan hari ini. Ibu Lis, ini senyumnya luar. Terima kasih Ibu Lis. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Cukup 30 detik, tapi kalau mau senyum sepanjang saya melakukan diseminasi juga boleh. Supaya suasananya jangan terlalu tegang, Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi diseminasi positif ini ada beberapa materi penting yang saya akan sampaikan. Yang pertama, kita memulai dengan kesepakatan pada forum diseminasi ini. Jadi yang pertama ini yang sudah saya tampilkan di depan, ada menghargai siapapun. Artinya ketika kita berada di satu forum yang bermartabat ini, marilah kita saling menghargai satu sama yang lain, sehingga semua kegiatan, semua apapun yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Untuk sementara saya mohon kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kalaupun apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan di telinga Bapak Ibu, tetapi berikanlah pendengaran yang baik bagi saya, sehingga materi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Dan masih banyak lagi kesepakatan-kesepakatan yang mungkin kita akan sepakati bersama atau kita sudah ketahui bersama. Saya lanjut Bapak Ibu.
Ya, jadi dalam diskriminasi positif ini ada beberapa materi penting. Yang pertama tentang disiplin positif. Bapak Ibu perhatikan di sini, sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Seperti yang pertama disiplin positif, motivasi, kemudian perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol atau posisi kontrol restitusi, dan yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Nanti ini kita akan jabarkan dari masing-masing poin yang ada. Oke, saya lanjut di disiplin positif. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika kita berada di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, ketika kita menanamkan dengan baik disiplin positif dalam diri kita sebagai guru dan pendidik, dan kemudian kita menerapkan kepada anak-anak kita, saya sangat yakin bahwa kedisiplinan anak kita akan terlatih dengan sendirinya. Karena disiplin itu sesungguhnya bukan dari luar, tetapi bagaimana kita memulai dari diri kita. Ya. Berikut, disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Saya pikir kalau Bapak Ibu semua sudah lebih paham. Saya akan lanjut. Kemudian disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Seperti yang kita sudah lakukan di kelas kita masing-masing, bahwa kita harus menyampaikan kepada anak murid kita bahwa sebenarnya disiplin positif itu bukan suatu paksaan atau aturan yang harus dilaksanakan. Karena kalau mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah paksaan, sebuah aturan, maka disiplin tidak akan berjalan. Karena adanya motivasi-motivasi tertentu. Mungkin kita menjanjikan kepada anak-anak kita, oke, kamu kalau pintar, kamu juara 1, ibu akan berikan kamu uang. Nah, ini yang Bapak Ibu yang kita harus perhatikan bersama. Karena ketika anak kita juara nanti, dia akan menagih kepada kita. Baik kalau ada uang sementara di tangan kita. Syukur-syukur. Kalau pada saat yang dinantikan ternyata uang belum ada di tangan kita, maka akan agak kerepotan nanti kita. Seperti itu. Sehingga perlu kita tanamkan disiplin itu dari internal diri siswa, jangan dari eksternal. Atau dengan janji-janji, atau dengan iming-iming. Nanti kalau kau juara, kau pintar, kau dapat nilai 10 di matematika, saya kasih kau sepeda. Seperti di hadiah-hadiah yang biasa ada di panggung-panggung, kalau bisa menjawab Pancasila bisa dapat sepeda. Jangan Bapak Ibu, jangan sekali-sekali janjikan sepeda. Sepeda agak mahal. Iya, jadi semua disiplin itu Bapak Ibu sebenarnya sudah kita lakukan dan banyak sekali. Maka berdasarkan kurikulum, penerapan kurikulum dalam kurikulum Merdeka, dirangkumlah disiplin-disiplin tersebut dalam beberapa karakter, yaitu 6 karakter, dan disempurnakan menjadi 6 karakter profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin kita beribadah adanya di Barimanda Pertakwa Persatuan Indonesia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Itu kan semua tindakan-tindakan disiplin yang ada pada anak-anak, ada pada diri kita, yang sudah dirangkum oleh kurikulum Merdeka dalam bentuk karakter profil pelajar Pancasila. Tinggal bagaimana kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita, bagaimana kita bisa menjelaskan untuk anak-anak bisa paham. Kemudian yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di Bapak Ibu, tentunya kita sebagai manusia punya motivasinya masing-masing, punya kemauan, punya keinginan masing-masing, punya motivasi saya ke sekolah masing-masing, motivasi Bapak Ibu untuk mengejar karir di pendidikan juga ada. Tentunya kita mempunyai motivasi masing-masing. Nah, motivasi itu dibagi dalam 3, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya saya juga begitu.
datang pagi karena takut ketek lihat. Mungkin Bapak Ibu kalau senyum-senyum merasakan itu juga. Kemudian motivasi cepat kerja perangkat karena takut batas waktu. Kemudian yang berikut motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya harus kerjakan yang semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin supaya saya bisa mendapatkan pujian. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu yang diinginkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi sebenarnya adalah motivasi dari dalam diri, lahir dalam diri kita bahwa saya melakukan kegiatan ini, saya datang pagi karena memang saya harus memberikan contoh dan teladan yang terbaik buat diri saya dan juga anak-anak didik saya, sehingga ketika kita berdisiplin diri, kita mempunyai motivasi yang baik, maka tentunya anak-anak juga akan mengikuti kita. Berikut adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, pada sekolah itu biasanya kita kenal dengan aturan-aturan tatib sekolah. Tetapi kalau di kelas kita kenal saat ini lebih familiar dengan namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Saya pikir bahwa Bapak Ibu wali kelas tentunya selalu menerapkan ini. Bukan saja Bapak Ibu wali kelas, kita juga Bapak Ibu guru mapel juga selalu menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Berikut, keyakinan sekolah atau kelas juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika kita menyusun keyakinan kelas untuk anak-anak di kelas kita membuat semudah mungkin supaya anak-anak bisa paham. Contoh katakanlah dulu kita sering mendengar aturan-aturan tatib yang dilarang datang terlambat, dilarang membuang sampah. Nah, dalam konsep ini Bapak Ibu, justru kita harus mengubahnya ke kalimat-kalimat positif sehingga membangkitkan semangat anak-anak dengan contoh. Kalau dilarang buang sampah atau dilarang datang terlambat, kita bisa ganti, datanglah tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalimat-kalimat positif seperti ini yang diharapkan sehingga anak-anak kita dengan mudah mereka memahami dan juga dengan mudah mereka menerapkan. Berikut, nah ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti katakanlah setiap anggota kelas itu perlu merasakan adanya kenyamanan, belajarnya yang nyaman, senang, melakukan tugas dengan hati yang gembira, kemudian selalu bersikap positif, hormat terhadap teman dan juga terhadap guru. Nah, ini kalimat-kalimat positif seperti ini yang diharapkan ada di kelas kita sebagai keyakinan kelas. Berikutnya kita cukup senyum-senyum ke depan. Kalau Bapak Ibu sudah kasih senyuman, saya pikir baik ada kebahagiaan di hati kita. Oke, saya lanjut. Ya, yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kita sebagai manusia tentunya punya berbagai macam kebutuhan. Namanya juga kebutuhan dasar. Berarti kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya mendasar dalam diri kita. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita jangan terlanjur marah-marah kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Sebenarnya dia itu tidak seperti itu, tetapi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Katakanlah contoh kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin saja di rumah dia kurang perhatian dari orang tuanya dan dia harapkan di sekolah itu dia mendapatkan perhatian yang lebih dari Bapak Ibu gurunya. Maka mari kita berikan perhatian itu, karena itu adalah kebutuhan dasar dari para manusia dan adalah hal yang normal Bapak Ibu. Jadi kasih sayang bukan saja kepada anak-anak kandung kita atau anak-anak kita, keluarga kita di rumah, tetapi juga kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka juga merasa memiliki kita, kita juga merasa memiliki mereka, dan mereka senang untuk mengikuti pembelajaran. Berikut,
Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa contoh kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang. Ya, Ibu Halimah itu senyum-senyum, butuh kasih sayang. Oh, ya, betul. Ini sebenarnya dia ini sangat merindukan kasih sayang, Bapak Ibu. Saya sengaja menampilkan fotonya karena ini anak-anak muridnya hebat ini dia ini, kelas 7 sekarang ini. Nah, seperti itu. Terus kebutuhan rasa diterima, dia juga mau diterima, Bapak Ibu. Jangan sampai kita singkirkan dia. Jangan sampai kita bukan singkirkan, asingkan dia, kasihan dia. Dia juga butuh rasa diterima. Kemudian kebebasan dan kesenangan, dia juga butuh bebas, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlalu mengekang. Ya. Yang berikut adalah posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol ini, Bapak Ibu, ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, ini saya mau tanya dulu, Ibu ini kira-kira di posisi yang mana? Ibu ini jangan serius. Ayo, posisi yang mana? Jawab. Silakan jawab, Ibu ini. Di posisi yang mana, Ibu ini? 3. Iya, jawab, Ibu ini. Posisi yang mana? Guru sebagai teman. Yakin, Ibu ini? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ibu ini. Ibu Siti. Oh, Ibu Siti juga teman. Luar biasa nih, menjadi teman semua nih. Ibu Ratna? Oh, 4. Ibu Ratna lebih cocok pemantau. Ibu Ratna lebih suka pantau saja keadaan. Mama Sofi? 3. Teman, ini banyak ya? Ibu Halimah saya akan tanya satu-satu nih, Ibu Halimah. Yang mana? Apakah penghukum? Pembuat merasa bersalah? 3 teman. Pak Peri. Ya, kalau saya ini Pak, sebenarnya itu tidak menginginkan situasi itu. Tetapi karena kehadiran kita di sini, saya ini banyak dijadikan sebagai orang nomor 1 di sana. Nomor 1 sebagai penghukum. Mama Sofi kalau sudah Pak Fir tolong dulu. Penghukum. Akhirnya Pak Guru ikut Tugasnya menghukum. saya tuh ketika mereka sudah tidak menemukan titik jalan yang bagus, biasanya mereka berharapan ada pukul atau ada tindakan kekerasan yang keras pada guru. Tetapi selama ini mungkin saya yakin mereka tidak pernah lihat. Kalau sudah kembali duduk, lihat saya dan lama-lama dengan anak. Saya sedang menempatkan posisi saya pada posisi yang kelima sebagai manajer. Kan itu adalah sebagai penghukum, tetapi saya berusaha menjadi guru sebagai manajer. Berarti Pak Fir ini selalu dijadikan sebagai algojo. Ya, algojo seperti itu. Algojo Iblis sebagai apa? 3 teman. Guru sebagai teman. Pak Marcel 1 dan 3 penghukum dan teman. Setelah dihukum, merangkul kembali untuk menjadi teman. Jadi ada sisi positifnya juga Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol restitusi ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tentunya ini sudah kita lakukan bersama-sama. Sudah pernah kita lewati secara bersama-sama. Namun diharapkan di sini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memposisikan diri sehingga anak-anak kita bisa merasa dihargai, merasa diberikan kasih sayang dan sebagainya, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar pada anak-anak itu terpenuhi. Kalau terpenuhi, yakinlah bahwa disiplin positif yang kita terapkan di sekolah pasti akan berjalan dengan baik. Oke, nah ini kita lihat Bapak Ibu. Kalau Ibu Rata pilih apa tadi? Pemantau. Ya, pemantau. Jadi pemantau itu menghitung dan mengukur, menyelesaikan diri bila diawasi. Kemudian kalau pemantau ya, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis,
Nah, dapat para murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi sebagai pemandu ini juga abu-abu sih sebenarnya. Dia bisa melihat itu adalah kesalahan, tapi ya saya cukup pantau. Begitu. Malas tahu. Ya, begitu. Kemudian ada posisi manajer, posisi penghukum, tapi di sini Bapak Ibu sama sampaikan bahwa di pendidikan kami guru penggerak, kami diajarkan untuk bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer. Manajer dalam hal ini bukan berarti kita mengatur-mengatur, tetapi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita untuk diterima oleh orang lain. Seperti itu. Sehingga kita dalam dunia kerja kita bukan saja sebagai penguasa, tetapi kita harus menjadi seorang manajer yang bisa menjadi pemimpin yang baik. Seperti itu. Ya, posisi kontrol di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai seorang manajer. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi, bukan malah menambah masalah. Kemudian, selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, yang berikut adalah segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau pada tahap restitusi ini selama ini lebih kita kenal dengan perannya guru BK. Ya, sangat cocok ketika guru BK menerapkan ini segitiga restitusi ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan harus kita semua Bapak Ibu bisa berkolaborasi kemudian bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Karena kalau di kurikulum K13 ini kita lebih sering ya, kalau masalah kasih saja ke guru BK. Saya malas, saya tidak mau urus. Kasih saja ke guru BK. Pada kurikulum mereka bukan lagi menjadi satu-satunya tugas yang harus diselesaikan oleh guru BK, tetapi menjadi tugas kita bersama. Yaitu kita bisa menyelesaikan semua persoalan, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin bisa saja kita selesaikan di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan ranah hukum, tindakan pidana, maka sebaiknya kita sampingkan dulu segitiga restitusi dan kita berikan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini Bapak Ibu contoh kasus yang sedang saya tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin saya tampilkan sebentar saja videonya untuk kita bisa lihat. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menampilkan bagaimana saya menyelesaikan masalah, memberikan solusi kepada peserta didik ketika melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Selamat pagi, apa kabar? Ya, oke, Helen, kamu tahu tidak kenapa bapak panggil kamu ke sini? Tidak tahu. Oh, baik Helen. Jadi bapak sengaja panggil kamu ke sini karena kebetulan hari ini bapak pikir dan tadi sempat bapak menemukan kalau beberapa siswa
mahasiswa termasuk yang terlambat hari ini ya. Bapak panggil presiden. Oke, baik ya. Sebelumnya Bapak mau tahu dulu kenapa Helen bisa terlambat? Karena masih membantu orang tua, menyewa air, memasak nasi, dan membersihkan lingkungan. Wah, hebat sekali ya. Jadi ternyata kamu bisa membantu orang tua di rumah, itu luar biasa. Jarang loh banyak anak-anak yang membantu orang tua setiap pagi. Lebih banyak anak-anak yang langsung pergi ke sekolah tanpa membantu orang tua. Pak Guru percaya kamu itu pasti anak yang hebat. Selama ini Pondok tidak pernah melihat kamu terlambat, tetapi hari ini kamu bisa terlambat untuk panggil untuk kita bisa berdiskusi, mencari solusi kenapa kalian bisa terlambat. Dan tadi kamu sudah mendengar ternyata ya baik Bapak Ibu, jadi itu adalah percakapan singkat di mana saya menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh anak didik saya karena dia terlambat datang sekolah, sehingga saya menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Saya tanyakan kenapa dia bisa terlambat. Nah mungkin saja banyak alasan, banyak sekali tantangan yang dia harus hadapi sehingga dia bisa terlambat. Kemudian setelah saya memvalidasi tindakan, saya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bersama, dan dia menjawab, sehingga pada kesempatan itu pula saya bersama dengan anak murid tersebut mencari jalan keluar sehingga dia tidak terlambat lagi. Dan ini juga adalah kasus yang kedua di mana ini adalah kasus kedua, kasusnya Febri yang selalu mengganggu temannya di kelas, saat belajar. Tadi sudah sempat melakukan belum? Nah, seperti yang Bapak Ibu perhatikan di sini, ini juga saya melakukan tindakan segitiga restitusi dengan tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Saya membuat anak ini menjadi anak yang tidak langsung disalahkan, tetapi saya mencoba untuk menstabilkan identitasnya dan juga stabilkan emosinya sehingga anak ini tidak merasa bahwa dia sedang diintimidasi oleh saya. Seperti itu, Ibu. Febri begitu aktif sekali menangani. Ya, saya lewat ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, setelah saya menstabilkan identitas, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Saya memvalidasi apakah benar apa yang dilakukan oleh si Febri ini. Dan setelah saya melakukan validasi tindakan yang salah, saya kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah pernah disepakati bersama di dalam kelas. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu adalah tadi cuplikan singkat tentang bagaimana saya bisa menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Yang pertama dengan tahapan-tahapan yang ada seperti menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian menstabilkan identitas. Dalam hal ini berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pasti pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun kesalahan-kesalahan.
Nah, menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu tidak Bapak Ibu kemudian tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar kemudian siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah tahapan-tahapan menstabilkan identitas. Jadi dengan panduan-panduan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ya sama juga seperti tadi kasus yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi seorang guru yang baik, Bapak Ibu, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan juga segitiga restitusi. Saya yakin bahwa ketika kita bisa menerapkan konsep-konsep inti ini dalam sekolah kita SMP Negeri 6 SSA dan juga di kelas kita masing-masing, baik itu kita sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai guru wali kelas, maka percayalah bahwa budaya positif, disiplin positif itu akan berubah menjadi sebuah budaya yang positif, sehingga kita tidak lagi repot-repot, kita tidak lagi susah-susah dalam membimbing anak-anak didik kita, karena anak-anak didik kita dan diri kita sudah lebih terbiasa dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Akhirnya slide yang ditunggu-tunggu adalah slide terakhir. Ini adalah slide terima kasih, karena Bapak Ibu sudah berpartisipasi aktif mendukung kegiatan ini dalam proses diseminasi aksi nyata modul 1.4 di pembelajaran kami, yaitu tentang budaya positif. Akhir kata, saya pamit undur diri dan menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak pimpinan sekolah atau Bapak wakil kepala sekolah yang mewakili saat ini, karena Ibu Kapsek tidak sempat hadir, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan dan yang saya hormati. Terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya sehingga kegiatan diseminasi budaya positif ini bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih.
dalam hati ada yang marah? Apakah temanmu marah? Tidak. Ya. Oke, tepuk tangan untuk semua. Sekarang silakan duduk. Jadi kuncinya adalah kita harus bahagia. Karena bahagia itu adalah obat. Ya, obat. Senyum kepada siapapun dia. Kita harus memberikan senyuman yang indah dan terbaik. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pak Guru mau tanya, siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Atau contohnya seperti apa? Siapa bisa keyakinan kelas? Oke. Keyakinan kelas seperti peraturan. Oh, keyakinan kelas seperti peraturan. Coba tepuk tangan untuk dia. Siapa lagi? Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas yang kamu tahu? Atau contohnya keyakinan kelas? Siapa yang bisa? Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, contohnya membuang sampah pada tepuk tangan. Apa lagi, Vino? Mendengar guru saat guru berbicara. Jadi di sekolah kita itu dulu waktu kita masih di SD, kita sering mengenal dengan adanya peraturan sekolah. Kemudian dari peraturan sekolah di kelas ada peraturan kelas. Siapa yang masih ingat peraturan sekolah? Peraturan sekolah. Contoh, ini contohnya apa? Peraturan sekolah. Datang tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat ya. Kemudian apa lagi peraturan sekolah? Yang kau ingat? Hah? Peraturan sekolah. Jangan bolos. Ya, betul. Terus jangan apa lagi? Jangan merokok, betul sekali. Apa lagi itu? Jangan apa? Jangan mengapa? Mengganggu teman. Kau suka ganggu teman-teman? Nah, jangan apa lagi ini? Jangan apa? Peraturan. Kalian kenal. Jangan ribut, tiap hari ribut. Ya, banyak sekali. Dan jangan. Itu adalah peraturan sekolah. Peraturan sekolah, kenapa dibuat peraturan sekolah? Karena kalau tidak ada peraturan sekolah, maka warga sekolah akan melanggar peraturan sekolah, sehingga sekolah tidak berjalan dengan lancar atau baik. Demikian juga di kehidupan kita sehari-hari di rumah. Ada tidak orang tua kita membuat peraturan untuk kita? Contoh, harus apa? Jangan pulang malam. Apa lagi? Peraturan orang tua kita apa? Harus bantu orang. Harus bantu orang tua kalau tidak kena pukul. Apa lagi? Peraturan di rumah kan banyak ya. Harus mama bilang, kamu harus pulang sekolah, tidur siang, dan setelah bangun tidur bantu mama cuci, bantu mama masak. Itu adalah peraturan-peraturan sederhana yang ada di rumah kita. Baik anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru mau mengajak kalian untuk kita mendiskusikan atau kita membuat kesepakatan kelas atau berupa keyakinan kelas yang perlu kita taati dan ikuti bersama. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas, maka perlu dilanggar atau tidak? Tidak. Apakah perlu melanggar peraturan kelas? Tidak. Kenapa tidak boleh melanggar peraturan atau keyakinan kelas? Karena kita sudah sepakat. Ya, tepuk tangan untuk semua. Untuk tidak boleh melanggar peraturan
menjadi suatu patokan bagi kita di kelas 7 ini supaya kita bisa saling menghargai, saling menghormati, sopan terhadap teman, sopan terhadap guru, menghargai lingkungan. Dengan cara apa menghargai lingkungan? Membersihkan lingkungan, kemudian membuang sampah pada. Oke, masih banyak lagi keyakinan kelas yang akan kita kerjakan bersama-sama dan akan kita sepakati bersama-sama. Untuk itu, di tangan Pak Guru sudah ada sticky note. Pak Guru akan bagikan ke kalian dan kita akan bersama-sama siapkan bukunya. Kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas seperti apa yang menurut kalian itu nyaman untuk kalian belajar. Ya, paham? Oke, ini dia. Tulis di itu ada lengketnya, jadi kamu tulis di balik lengketnya supaya sebentar kamu. Masing-masing silakan menuliskan keyakinan kelas. Kira-kira menurut kalian kelas yang nyaman itu seperti apa? Sehingga waktu kita berada di kelas ini, begitu ada yang harus diselesaikan, maka kita sudah tahu bahwa oh, keyakinan kelas kita seperti ini, tidak boleh mengganggu teman. Sehingga kalau teman saling mengganggu, maka kita perlu mengingatkannya supaya dia tidak boleh mengganggu teman lain, ya. Oke, silakan menuliskan keyakinan kelas di kertas masing-masing. Masing-masing satu, ya. Ya. Oke, silakan. Sampai sudah? Ada yang sudah? Oke. Ayo, silakan tulis. Jadi nanti setelah kalian menuliskan keyakinan kelas, kita akan menempelkannya di sisi kiri daripada papan tulis, ya. Oke. Ayo semangat tulisnya. Tidak usah pikir yang susah-susah. Padahal setiap hari kita jalankan tuh keyakinan kelasnya seperti apa. Kalau sudah, maju ke depan untuk tempel. Ayo maju. Sini. Ayo sini, tempel di sini. Satu. Tempel yang rapi satu. Oke.
Oke, ada yang terjatuh, tempel lagi. Belum ya. Oke, semua sudah. Perlu bantuan seorang cewek sama satu orang cowok. Maju ke depan. Siapa yang bisa bantu Pak Guru? Satu laki, satu perempuan. Siapa bisa? Oke, Mei. Sama ini ya. Nama siapa? Putra. Oke, maju. Mei sama Putra maju ke depan. Oke, tepuk tangan dulu buat di depan kita. Kita sudah sama-sama menuliskan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas. Nah, sekarang Putra sama Mei akan membantu kita untuk membacakan apa yang sudah kita tuliskan. Coba dimulai dari Mei dulu. Apa yang dituliskan oleh teman-teman? Dalam kelas. Dilarang? Merokok. Dilarang merokok. Terus berikutnya. Kelas tetap bersih. Kelas tetap bersih. Apalagi? Baca-baca semua yang ada tuh. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan kelas. 3. Jangan bolos. Ya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas, dan jangan bolos. Terus, apalagi? Masih banyak itu. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Terus, apalagi? Keyakinan kelas menyiram bunga. Menyiram bunga. Berikut, lagi-lagi. Masih banyak itu. Baca belum ini? Tidak apa nih? Tidak ribut, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, tidak berkelahi, Sabar, mengarah sana supaya teman-teman tahu. Oke. tidak ribut, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, tidak berkelahi, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, membersihkan kelas bersama-sama. Wow, siapa punya ini? Ini luar biasa ya, Bendy punya banyak sekali. Banyak sekali yang dituliskan oleh Bendy. Apalagi? Mei, baca lagi Mei. Membersihkan kelas, membuang sampah pada tempat. Ya, ini siapa punya? Oh Mei, silakan baca Mei, ambil dan baca. Mengarah ke teman-teman. Tertib dan sopan di kelas. Sabar, tertib dan sopan di kelas. Apa kedua? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, Menghormati guru dan teman. menghormati guru dan teman. Bilang permisi untuk izin keluar. Nah, ketika mau Anda keluar harus minta izin. Oke, tempel. Baik, anak-anak sekalian, kalian sudah menuliskan begitu banyak keyakinan kelas. Mulai dari menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh berkelahi, kemudian harus sopan terhadap teman, sopan terhadap guru. Kemudian yang terakhir, jika ingin keluar harus meminta izin. Baik anak-anak. Jadi itulah keyakinan kelas kita yang kalau kita sudah buat keyakinan kelas seperti ini, apakah baik kalau kita melanggarnya? Tidak. Baik tidak? Tidak. Kemudian baik tidak kalau kita mematuhi aturan keyakinan tersebut? Baik. Ya. Nah, efeknya untuk siapa kalau kita mengikuti keyakinan itu? Untuk siapa? Untuk kita sendiri dan orang lain. Karena dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga kebersihan lingkungan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, maka kita turut menjaga lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Nah, kalau lingkungan bersih kita sehat atau sakit? Sehat. Mau tidak kalian jadi orang sehat? Maka dari itu kita harus rajin menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, di sekolah, dengan keyakinan kelas yang sudah kita tuliskan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau dalam kalimat positifnya membuang sampah pada Oke, kalau di sini ada dilarang berkelahi, maka kalimat positif
yang positif. Kalau tidak boleh berkelahi, maka kalimat positifnya apa? Saling menyayangi. Tepuk tangan untuk Mi. Nah, kalau kita dilarang berkelahi, maka kalimat positifnya adalah saling menyayangi. Kemudian ada dilarang datang terlambat ke sekolah, maka kalimat positifnya adalah apa? Cican. Datang tepat waktu. Tepuk tangan dong untuk Cican. Oke, ini kalau sampai di belakang. Tela itu siapa tadi Tela? Menjaga kebersihan kelas, sama ya dengan teman-teman yang lain. Tepuk tangan untuk Tela. Ada jangan merokok. Kalimat positifnya apa? Negatif. Kalau pakai kata dilarang tidak boleh itu negatif. Jangan merokok. Apa kalimat positif lah? Kalian positif ketika dilarang merokok. Apa kira-kira? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, jadi itulah keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Pak Guru harap di kelas ini, di kelas 7 ini menjadi contoh. Walaupun kalian masih kelas 7, tapi kamu harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kalian di kelas yang lain. Bila perlu untuk kakak-kakak di kelas 8 dan juga kelas 9. Sehingga keyakinan kelas yang sudah kita bangun bersama ini bisa kita pakai di dalam kelas kita sendiri maupun di lingkungan sekolah. Oke, baik. Dalam keyakinan kelas seperti yang sudah kita tuliskan bersama itu, maka ada beberapa keyakinan yang perlu kita patuhi secara menyeluruh. Yang pertama, kita harus ada rasa hormat. Nah, rasa hormat ini berarti dalam kalimat keyakinan kelasnya itu yaitu tidak mengganggu teman, tidak mengganggu orang lain. Karena ketika kita mau dihormati, maka kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Kalau kita mau dihargai, maka kita harus apa? Kalau kita mau dihargai, maka apa yang kita buat ke orang lain? Kita juga harus menghargai orang lain. Kemudian, ya seperti itu ya. Baik, jadi di sini kita sudah buat keyakinan kelasnya. Di Pak Guru ada daftar hadir yang perlu kita tanda tangani bersama. Bahwa inilah keyakinan kelas kita. Hari ini kita semua yang hadir di sini kita buatkan tanda tangan kita di sini bahwa kesepakatan kelas kita ini kita akan jalankan selama kita ada di bangku dan bahkan dimanapun kita berada. Karena keyakinan atau kesepakatan kelas ini akan menjadi hal yang baik untuk kita bukan saja di sini tetapi dimanapun kita berada. Oke, kalau itu silakan maju dan kita tanda tangan di absen. Silakan maju. Boleh bolpennya. Sini, ayo dari sini. Oke, maju. Yang lain maju. Oke. Langsung tanda tangan, tidak usah lihat nama, langsung tanda tangan. Langsung bangun. Ya. Silakan. Langsung tanda tangan di situ. Oke, maju. Langsung isi nama. Namanya sudah ada nih. Langsung tanda tangan saja.
Nah, oke, tanda tangan saja. Oh, tanda tangan saja. Tanda tangan. Silakan duduk. Yang belum silakan maju tanda tangan. Oke, berurutannya. Silakan. Putra, silakan tanda tangan dulu. Oke, ini. Ya, langsung tanda tangan. Oh, tanda tangan. Oke. Oke, lagi 4 orang. Oke. Sudah. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Pak Guru berharap keyakinan kelas ini menjadi pegangan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan keyakinan kelas kita mulai dari diri kita, ya. Jadi keyakinan kelas itu jangan tunggu orang lain ngomong, tetapi mulai dari diri kita. Kalau diri kita sudah tertib, maka orang lain juga akan tertib. Sama halnya dengan kalau kita mau dihargai, maka kita perlu menghargai. Kalau Anda mau dihormati, maka Anda juga harus menghormati orang lain. Baik, ya. Jadi itulah keyakinan kelas kita. Pak Guru berharap kalian bisa menerapkan mulai dari saat ini dan dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Sebelum Pak Guru mengakhiri, mungkin Pak Guru aja dulu kita berdiri sama-sama. Coba di garis ini. Semua di garis masih di tengahnya. Yang di sana, tidak usah ke sini. Sudah di tengah. Oke, sekarang buat tangan begini semua. Ke samping, menghadap ke arah sana. Oke, sebelah mana? Oke. Sekarang tangan satu yang sebelah sini, tangannya begini. Posisi tangan begini. Tangan kiri menutup, tangan kanan tunjuk satu jari. Sudah? Nah, sekarang kau simpan. Oh ini. Oh tidak, ini kau lepas. Nah, begini. Yang ini begini. Yang lain juga ikut begini. Kamu yang belakang itu. Buat. Oh, ini salah. Oh, yang tangkap kamu begini. Terus pagi berarti yang kelompok yang tangannya terbuka tangkap yang jarinya yang temannya. Oke? Nah, jadi dicepati kalau Pak Guru bilang siang, berarti tidak tangkap ya. Tapi kalau pagi berarti tangkap. Jadi dengarkan ceritanya, Pak Guru kan bilang pagi Anda tangkap. Salah. Oh ya betul. Kalau pagi Anda tangkap, kalau siang tidak tangkap ya. Dengarkan kalimatnya. Suatu hari siswa-siswi SMP Negeri 6 pergi ke sekolah. Waktu itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Belum. Pukul 7 malam. Ternyata itu hanyalah hayalan karena sebenarnya siswa SMP Negeri 6 sekolah di pagi hari.
dari om saya, dari tante saya yang sedang berjualan di pagi hari. Sudah dapat? Sudah dapat? Oke, terus pegang begitu. Lanjut. Kemudian saya bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya bertemu dengan kedua kakak saya. Ternyata kedua kakak saya juga baru pulang olahraga dan masih pagi benar mereka. Angkat tangan. Oke, bagaimana perasaan yang dapat? Senang tidak? Ya, yang belum dapat, bagaimana? Kecewa? Masih ada waktu. Ayo tepuk tangan untuk semua. Ya, sekiannya kita dalam kelas dalam pembuatan keyakinan kelas dan Pak Guru berharap keyakinan kelas ini kita bisa manfaatkan, kita bisa terapkan di kelas kita sehingga kelas kita menjadi nyaman, aman, sehingga belajar kita menjadi aman dan nyaman juga. Dan semua yang hadir di sini, setiap hari yang kalian datang ke sekolah untuk menimba ilmu, kamu pulang juga membawa ilmu. Karena kenyamanan kelas kita, kenyamanan kita sudah kita sepakati bersama dalam keyakinan kelas. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang untuk kita semua. Tepuk tangan. Sekian dan